ini berarti kita juga akan melihat bagaimana Tuhan memimpin mereka dan menyediakan kebutuhan mereka. Seru ya, punya Allah yang seperti itu ya. Wah, halo adik-adik sekolah minggu. Hai adik-adik. Kita akan lanjutkan ibadah kita di dalam pelajaran hari ini yang keren loh. Dan lo tahu siapa yang pimpin pujian nggak? Ada cowoknya, ada cowoknya. Benar. Kali ini ada langsung cowoknya. Biasanya cewek terus ya langsungnya, ini ada langsung cowok loh, ganteng. Ayo, Betul. siapa namanya adik-adik? Langsung kasih inisialnya ya. Iya. D dan D. D dan D. Langsung Dodi. Bukan langsung. Sedodinya udah pulang ya. Iya. Siapa ya ini ya? Langsungnya yang D. Ayo siapa? Oh, langsung Dien. Betul. Yeay. Satu lagi langsung. Satu lagi cowok juga. Enggak. Secantik. Oh, artinya ada cowok satu cewek ya? Betul langsung. Inisialnya apa tadi? D. D. Ayo adik-adik, siapa nih? Langsung satu lagi. Ayo tebak adik-adik. Tahu nggak? Mungkin ada yang tahu ya. Gini ya. Siapa sih namanya Lause? Langsung D. Dewi. Dewi. Jadi yang pimpin pujian ada Lause Dien dan Lause Dewi. Terus yang bercerita adalah ini nih, Lause yang di samping. Wah, Lause Santi ya. Oke adik-adik, ingat ikut ibadah dengan sikap yang benar ya, yang hormat pada Tuhan. Sekali lagi Lause Mary ingatkan, tidak boleh sambil makan-makan waktu lihat ini ya ikut ibadah. Tidak boleh sampai tidur-tiduran. Juga usahakan pakai baju yang sopan, duduk dengan bagus, dan serius ikuti ibadah. Itu ibadah yang Tuhan suka gitu ya. Bukan kayak nonton jadi suka-suka santainya, enggak. Walaupun secara online tapi kita lagi beribadah, bukan lagi nonton ya adik-adik ya. Ingat itu ya. Yuk langsung Santi, kita ajak mereka untuk beribadah ya. Ayo adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Halo, Bertemu lagi kembali dengan Lause Dewi. Lause Dien. Nah, pada pagi hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama dengan semangat memuji Tuhan. Lause berharap setiap adik-adik yang ikut pada pagi hari ini, walaupun melalui channel YouTube, semoga kita tetap diberi kesehatan tubuh yang baik, sehingga kita bisa tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memulai sekolah minggu kita. Kita sama-sama mengangkat pujian Mas sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita harus memohon pimpinan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Lause Dien. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari Tuhan, kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu di dalam YouTube channel ini ya Bapak. Tuhan yang boleh memberkati setiap kami Tuhan untuk ibadah kami
Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini juga Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita telah mendengar cerita Lause tentang kasih Tuhan kepada umat Israel. Nah, Tuhan Yesus juga sungguh mengasihi kita. Mari kita angkat pujian kasih Yesus manis dan indah. Nah, adik-adik, seperti pujian yang baru kita naikkan, kasih Tuhan itu sungguh manis dan sungguh indah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, Tuhan itu juga selalu menyertai kita, baik di dalam suka kita maupun di dalam duka kita. Mari lebih semangat lagi kita sama-sama memuji Tuhan. Kita akan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari adik-adik duduk dengan baik. Kita persiapkan hati kita angkat pujian Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ada adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan juga bersuka cita ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Hari ini temanya ada yang tahu? Hari ini temanya spesial adik-adik, yaitu tentang bersandar pada Allah untuk kebutuhan kita, yang terambil di dalam Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan pasal 16 ayat yang ke-31. Nah, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk langsung aja kita untuk berdoa terlebih dahulu ya, supaya kita dapat fokus dan juga mendengarkan dengan baik firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau dan kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua mendengarkan agar kami sungguh mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dan kami tetap fokus dan kami dimampukan untuk menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita telah mendengarkan cerita kisah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Meskipun tidak mudah adik-adik, tetapi Tuhan selalu menyertai mereka. Buktinya ketika mereka dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, wah mereka juga sempat takut ya. Tapi ya Tuhan tetap menyertai mereka loh. Salah satunya adalah ketika mereka dihadapkan tidak ada jalan, hanya ada laut. Tuhan berkarya dan lewat Musa yang membelah laut terberau sehingga laut itu terbelah dan mereka dapat menyeberanginya. Adik-adik, manusia tidak bisa berbuat demikian. Hanya Allah yang mampu membuatnya sehingga musuh-musuhnya itu juga mati dan tidak mengejar mereka lagi. Nah adik-adik, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini kemana? Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke padang gurun Syur. Kemana adik-adik? Padang gurun Syur. Nah, perjalanan mereka sangat tidak mudah ya. Kali ini ke padang gurun. Wah, pasti panas sekali adik-adik ya. Sampai pada 3 hari lamanya di sana, kita mencatat bahwa mereka mulai tidak ada air, mereka haus sekali. Kita mau baca dulu yuk firman Tuhannya. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitab kita ya. Lause mau ambil Alkitab Lause dulu. Adik-adik juga siapkan Alkitabnya ya. Bagi yang sudah bisa baca, baca bersama-sama ya. Bagi yang belum bisa baca, orang tua boleh mendampingi adik-adik anak-anaknya sekalian ya. Yuk kita buka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai dengan 26. Keluaran pasal 15 ayat 23 sampai 26. Saya akan bacakan untuk kita semua ya. Judulnya di Mara dan di Elim. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapan-ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku
Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nah adik-adik, di dalam keadaan yang haus, bangsa Israel mau mencari air. Seperti kita ya, kalau haus pasti mau minum air. Tetapi firman Tuhan bilang tempat itu namanya Mara. Artinya apa adik-adik? Artinya pahit. Ya, tempat itu pahit. Apanya yang pahit? Air-air di sana pahit adik-adik. Lalu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa dan tentunya juga kepada Allah ya. Nah bersungut-sungut apa sih adik-adik? Bersungut-sungut itu mengata-ngatakan yang jelek. Mereka ngomel-ngomel. Pokoknya kata-kata yang dikeluarkan itu kurang bagus ya. Kayak protes sana sini gitu, ngomel terus. Nah itulah yang mereka lakukan. Menurut adik-adik pesertanya nih ya, seharusnya apa sih yang harus mereka lakukan? Mereka harus meminta kepada siapa adik-adik? Kepada Allah. Nah, tetapi mereka malah bersungut-sungut. Nah, adik-adik, inilah yang Musa lakukan. Musa berseru kepada Allah untuk meminta air kepada Allah yang ada. Lalu Allah menunjukkan sepotong kayu dan Musa melemparkan itu sehingga airnya menjadi apa? Menjadi manis dan dapat diminum oleh mereka. Nah, adik-adik, dari Mara mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Kemana ya kali ini? Nah, kali ini mereka ke Elim. Kemana adik-adik? Ke Elim. Nah, apa ya yang mereka jumpai di sana? Yuk kita baca Alkitab lagi. Baca Alkitab kita ya, di dalam ayat yang ke-27. Terus bacakan ya. Sesudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Wah, apa yang mereka jumpai adik-adik? 12 mata air dan 70 pohon kurma. Luar biasa ya adik-adik di tempat itu. Nah adik-adik, sebenarnya ya dari jarak antara Mara dan Elim itu tidak jauh loh, hanya sekitar kurang lebih 12 km atau 1 hari perjalanan dengan jalan kaki. Karena waktu itu belum ada sepeda, motor, dan mobil ya, jadi mereka jalan kaki. Jarak itu sebenarnya dekat adik-adik. Nah kalau mereka tidak bersungut-sungut di Mara, tidak ngomel-ngomel dulu, pasti perjalanan mereka bisa jadi lebih cepat ya. Mereka harus lebih sabar lagi. Nah, tetapi Tuhan izinkan mereka tinggal di Mara sebentar, di tempat airnya pahit, tapi juga Tuhan menuntun mereka di tempat yang banyak makanan yang berlimpah itu. Nah, adik-adik, seringkali ya, mungkin Tuhan juga mengizinkan kita di situasi yang sulit sekali. Tapi percayalah bahwa itu juga hanya sementara adik-adik. Tuhan akan menyertai umatnya. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan juga nanti akan menghantarkan kita di tempat juga yang baik. Kita hanya perlu belajar bersabar dan tetap taat percaya kepada penyertaan Tuhan. Sesudah mereka beberapa hari di Elim, mereka harus melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini Tuhan menuntun mereka kemana ya? Kali ini Tuhan menuntun mereka sampai di padang gurun Sin. Wah, di padang gurun apa adik? Iya, padang gurun Sin. Nah, tetapi adik-adik, persediaan makanan mereka sudah habis. Baik mau itu makan, mau minum, mereka sudah nggak ada makanan lagi. Apa yang mereka perbuat adik-adik? Yuk kita lanjut membaca Alkitab di pasal 16 ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Wah, apa yang dilakukan bangsa Israel adik-adik? Iya, mereka bersungut-sungut lagi. Kali ini kepada Musa dan juga kepada Harun. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata kepada Musa dan Harun, "Kamu membawa kami keluar untuk mati karena kelaparan."
kalau begini ya, lebih baik kami mati saja di tanah Mesir. Setidaknya kan di sana kami masih bisa makan. Wah, adik-adik, bangsa Israel mulai kembali bersungut-sungut kepada Musa dan juga Harun. Sebenarnya adik-adik, apa sih yang harusnya bangsa Israel lakukan lagi ketika menghadapi situasi sulit itu? Iya, mereka seharusnya meminta kepada Tuhan akan kebutuhan mereka saat itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Mereka berseru kepada Tuhan dan menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan telah mendengar keluh kesah mereka. Kita baca yuk adik-adik, apa ya jawaban Tuhan kepada mereka di ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah adik-adik, Tuhan mendengar keluh kesah mereka dan Tuhan mengirimkan makanan mereka, yaitu roti mana yang mereka sebut mana, roti dari surga. Tuhan mengirimkan untuk mereka supaya mereka dapat makan sehari-hari. Roti itu seperti embun beku yang warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya manis seperti kue madu. Nah adik-adik, Tuhan mendengar loh apa yang mereka butuhkan. Tuhan memberikan kepada mereka, tetapi mereka harus mengambilnya dengan takaran secukupnya adik-adik, tidak boleh lebih ya. Tuhan bilang mereka harus memungutnya setiap pagi dan tidak boleh sampai disimpan besok hari. Tetapi Tuhan bilang ambil secukupnya. Secukupnya itu berapa ya? Tuhan kasih takaran untuk mereka. 1 orang hanya boleh ambil segomer. Segomer itu berapa ya Rose? Segomer itu kira-kira 3,6 liter, atau kalau kita kilokan itu sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo. Wah banyak ya adik-adik untuk makanan 1 orang itu. Nah Tuhan bilang 1 hari boleh ambil 1 saja, tetapi ternyata masih ada orang Israel yang bandel adik-adik. Mereka ambil lebih dari 1, pikirnya bisa buat besok kan. Wah ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka yang mengambil lebih itu dan keesokan harinya ternyata mana itu berbau dan berulat. Tuhan sudah bilang kan bahwa itu cukup untuk 1 hari, tapi mereka tidak mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah adik-adik, tetapi berbeda pada hari yang ke-6. Musa menyampaikan perintah Tuhan kepada bangsa Israel bahwa hari itu, hari yang ke-6, mereka boleh mengambil mana itu 2 kali. Artinya untuk besok itu adalah hari ke-7, yaitu hari Sabat atau perhentian penuh. Nah mereka bisa mengambilnya untuk 2 hari, persediaan 2 hari. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Apakah masih ada orang yang bandel kayak tadi? Ada orang yang bandel juga. Mereka ada yang pada hari ke-7 mereka keluar dan mencari mana, tetapi tidak didapati. Karena Tuhan sudah berkata bukan bahwa hari kemarin harusnya mereka mengambil untuk persediaan 2 hari. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar tuh makanan pagi mereka, yaitu mana ya, roti ya. Nah kalau petang bagaimana ya? Wah ternyata ya Tuhan kita sangat baik adik-adik. Di waktu petang Tuhan memberikan mereka makanan lain, yaitu daging. Luar biasa kan Tuhan kita ya. Langsung membacakan ayat ini ya untuk adik-adik.
Dengar semuanya. Ayat ke-8. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan menyertai dan menyediakan kebutuhan bangsa Israel. Dari pagi dikasih roti dan juga petang atau sore dikasih makan daging. Karena apa? Tuhan mendengar sungut-sungutnya orang Israel, tetapi bukan bersungut-sungut kepada manusia yang mereka omongkan itu, tapi sampai kepada Tuhan. Nah, sama seperti kita adik-adik, kalau kita sering ngomel-ngomel bersungut-sungut, mungkin bukan hanya kepada manusia saja, tetapi sampai dong ke telinganya, sampai Tuhan yang mendengarnya sendiri. Kita percaya bahwa Tuhan yang menyediakan dan memberkati bangsa Israel, Tuhan juga yang akan menyediakan kebutuhan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kenapa ya hari ke-7 mereka Tuhan memberitahukan kepada mereka untuk tidak mengambil roti atau tidak bekerja? Karena Tuhan memandang hari ke-7 itu hari yang penting, hari perhentian penuh, hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan perintah itu kepada mereka. Nah bagaimana dengan kita adik-adik? Rose kadang sedih ya mendengar ada adik-adik yang lebih milih main game daripada ikut sekolah minggu, atau kalau ikut sekolah minggu pun malas-malesan dengan sikap yang ya begitu saja gitu ya. Nah adik-adik kita belajar ya dan mengingat bahwa hari perhentian penuh atau kita bisa bilang hari Minggu seperti sekarang ini, kita bersyukur kalau kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, setiap kali kita mengikuti ibadah, kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita, duduk yang sopan, duduk yang rapi, dan juga benar-benar mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya. Tuhan senang loh adik-adik melihat adik-adik yang begitu sukacita dan menjadi anak Tuhan yang baik ketika beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, yang kedua, belajar mencukupkan diri kita. Allah mengajari bangsa Israel untuk mengambil mana secukupnya. Demikian juga kita belajar mencukupkan diri kita. Ketika kita makan atau kita minum ya, walaupun lihat makanan yang banyak, kadang kita suka ambil aja banyak, tetapi makanannya tidak dihabiskan. Jangan ya adik-adik, kita ambil makanan secukupnya untuk kita dan habiskan makanan itu. Dan jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan bahwa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita makanan setiap harinya untuk kita. Adik-adik juga tetap menjaga kesehatannya, apalagi di saat ini kita sedang menghadapi keadaan banyak virus corona di mana-mana. Kita harus jaga kesehatan kita supaya tetap fit dan bisa melakukan kegiatan lain. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Kita mendengar Allah yang menyertai bangsa Israel. Apa yang kita pelajari adik-adik? Yang pertama, kita percaya bahwa Allah menyediakan segala yang kita butuhkan. Nah adik-adik, jika hari ini kita masih bisa makan atau minum, mengucap syukurlah kepada Tuhan kita. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang banyak mengeluhnya kepada Tuhan. Jadi perhatikan ketika mereka dimarah dan juga di Elim, juga di padang gurun Sin, mereka mengeluh dimarah, tapi ketika di Elim tidak dicatat mereka mengeluh. Tapi kembali ke padang gurun Sin, mereka mengeluh dan bersungut-sungut lagi. Nah adik-adik, mungkin Tuhan seringkali mengizinkan kita berada di situasi yang sulit ya, keadaan sulit. Kadang kita merasa kurang ini, kurang itu. Kita mulai ngomel dalam hati ataupun sering ngomong keluar gitu ya. Nah adik-adik, tetapi keadaan kurang itu bukan berarti tidak ada dan tidak bisa disediakan Tuhan kita kepada kita.
Tuhan hanya mau mengajari kita supaya kita taat dan percaya dan bersandar bahwa kebutuhan kita datangnya dari Tuhan kita. Nah, adik-adik, Lose mengajak kita semua untuk menghafal satu ayat ya di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Saya akan bacakan ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Adik-adik, Tuhan selalu menjaga kita dan kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan kita. Yuk adik-adik, langsung saja kita untuk berdoa. Kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kisah bangsa Israel yang Tuhan pimpin. Kami bersyukur Tuhan ingatkan kembali untuk kami belajar menjadi anak Tuhan yang taat mendengarkan apa perintah Tuhan untuk kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi juga belajar untuk mengucap syukur di dalam hal kecil yang kami temui dan kami nikmati dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan akan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita, walaupun badai silih berganti, kita harus tetap mengasihi Tuhan Yesus. Nah, untuk itu kita akan segera memberikan persembahan. Adik-adik boleh taruh di dalam amplop atau di dalam celengan juga boleh. Nanti setelah kita bisa beribadah secara offline, boleh adik-adik bawa ke dalam gereja. Nah, untuk sebagai lagu persembahan dan juga ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Sesuai dengan
bersyukur Tuhan masih memimpin kami, Tuhan masih memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami beri ini, walaupun sedikit tapi kami percaya Tuhan akan mengindahkannya ketika kami memberikannya dengan hati penuh ucapan syukur. Pakailah persembahan kami ini ya Tuhan untuk komisi sekolah minggu kami, supaya kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan juga boleh membawa semakin banyak anak-anak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini ibadah sekolah minggu kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu dan juga Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Selamat hari